Selamat datang di video edukasi praktikum ekologi hutan tropika. Hari ini kita akan mengenal alat-alat yang akan digunakan pada praktikum pertama. Alat-alat yang akan diperagakan merupakan instrumen pengukur kondisi lapangan meliputi makroklimat, mikroklimat, dan faktor edafik. Makroklimat adalah kondisi atmosferik yang umum ditemukan di suatu wilayah dan berlaku dalam periode yang lama. Sedangkan mikroklimat lebih terkondisi pada skala yang kecil, dipengaruhi oleh kondisi iklim serta bentang alam lokal seperti ketinggian tempat, vegetasi, dan faktor edafik. Apa itu faktor edafik? Faktor edafik merupakan sifat fisika dan kimia tanah. Bersama dengan mikroklimat, kedua faktor lingkungan tersebut memengaruhi proses fisiologis organisme yang akhirnya akan menentukan distribusi dan kelimpahan spesies di area tersebut. Yang pertama ada sling psychrometer. Sling psychrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara relatif. Komponen penyusun sling psychrometer terdiri dari dua termometer, yaitu termometer basah dan termometer kering. Lalu ada kain muslin dan handle atau pegangan. Sling psychrometer digunakan dengan melihat pengukuran yang tertera pada termometer untuk mencari kelembaban relatif. Sebelum mendapatkan pengukuran tersebut, kain muslin pada sling harus dibasahi secukupnya terlebih dahulu. Kemudian, pengukuran dilakukan dengan memutar sling psychrometer selama kurang lebih 3 menit terus-menerus tanpa berhenti dengan posisi sling jauh dari badan pengguna. Cara membaca sling adalah dengan melihat pengukuran pada dua termometer, termometer basah dan termometer kering. Termometer kering akan menunjukkan suhu di area tersebut, sedangkan termometer basah akan menunjukkan suhu relatif terhadap kelembaban udara. Alat yang kedua yaitu luxmeter. Luxmeter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada area tertentu. Bagian-bagian dari luxmeter terdiri dari tombol on-off, layar display, tombol range, dan sensor cahaya. Untuk menggunakan luxmeter, pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu dengan menekan tombol power. Setelah dinyalakan, perlu diperhatikan bahwa luxmeter belum dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan agar ketelitian pengukuran bisa dicapai dengan baik. Nah, cara untuk mengkalibrasi luxmeter adalah tutup sensor cahaya dan pastikan angka yang ditunjukkan di layar adalah 0. Setelah terkalibrasi, buka penutup sensor dan lakukan pengukuran selama 3 menit.
Bor auger. Bor auger merupakan bor yang digunakan untuk mengetahui profil tanah dengan pencuplikan sampel tanah. Bor auger merupakan alat yang sederhana. Komponen alat ini hanya terdiri dari gagang atau handle dan bornya. Cara kerja bor auger adalah dengan menancapkan bor auger ke tanah dan mencuplik sampel tanah tersebut. Namun, sebelum melakukan pencuplikan, daerah sampel harus disingkirkan dari serasah terlebih dahulu. Bor dapat ditancapkan ke tanah sambil diputar, dan setelah mencapai dasar, bor auger diangkat dan dilihat profil tanahnya dengan memperhatikan stratifikasi dan tebal lapisannya. Selain untuk melihat profil tanah, auger juga dapat digunakan untuk mengambil cuplikan tanah pada kedalaman tertentu. Hasil pencuplikan dapat digunakan untuk menganalisis kandungan air, bahan organik, dan mineral. Soil tester. Soil tester merupakan alat yang sangat penting dalam penentuan faktor edafik, yaitu untuk mengukur pH tanah dan kelembaban tanah. Alat ini dapat menangkap ion H+ dan OH- pada tanah, sehingga pH tanah dapat ditentukan. Soil tester juga dapat digunakan untuk menentukan kelembaban tanah. Terdapat 3 komponen dari soil tester yang perlu diketahui. Yang pertama adalah skala yang menunjukkan level pH dan kelembaban tanah. Kedua yaitu tombol untuk mengganti fungsi antara fungsi pengukuran pH dan fungsi pengukuran kelembaban. Dan yang ketiga yaitu sensor atau probe. Sebelum menggunakan soil tester, permukaan tanah harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita tancapkan soil tester ke tanah dan tunggu selama 3 menit untuk memperoleh hasil pengukuran. Untuk mengganti fungsi pengukuran soil tester antara pH dan kelembaban tanah, dilakukan dengan menekan dan menahan tombol. Apabila tombol ditahan, fungsi yang digunakan adalah fungsi pengukuran pH. Dan sebaliknya, ketika tombol dilepas, fungsi yang digunakan adalah fungsi pengukur kelembaban tanah. Setelah pengukuran selesai, sensor harus dibersihkan secara perlahan menggunakan tisu demi menjaga sensitivitas sensornya.